Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Berilah kami kerendahan hati dalam kata dan tindakan, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan diri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan persiarahan kami sepanjang hari ini untuk semakin terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena kebanggaan akan identitas dengan satu bahasa dan satu logatnya, mereka jatuh dalam kesombongan dengan membangun kota dengan puncak menaranya sampai ke langit. Tuhan menghancurkan kesombongan manusia dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka. Allah tidak menghendaki kesombongan. Itulah kisah menara Babel sebagaimana dikisahkan dalam bacaan yang pertama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan jalan kerendahan hati dan penderitaan, Tuhan ingin menyatukan manusia.
Dengan jalan kerendahan hati, para murid disatukan dengan jalan penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Inilah jalan kerendahan hati yang diajarkan Tuhan untuk Tuhan dan ditampakkannya dalam kemuliaannya dan diiakan oleh Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian pesan Injil sebagaimana dipendengarkan oleh gereja pada hari ini sangat jelas, ialah jalan salib untuk menuju kepada kerendahan hati dan sumber penyelamatan. Sebagai murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada jalan lain untuk menuju kepada kerendahan hati dan memperoleh keselamatan kalau tidak melalui jalan salib. Salib adalah satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita apabila kita sungguh-sungguh mau menjadi murid-Nya yang sejati. Dengan demikian, salib bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Salib bagi orang Ibrani adalah sebuah hukuman. Tapi salib bagi orang percaya, bagi orang Katolik adalah sumber keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesombongan selalu membuat kita bisa terpisah dengan yang lainnya. Orang bisa terjebak dalam kesombongan materi, jabatan, status hidup, bahkan kesombongan rohani. Namun dengan kerendahan hati kita akan selalu disatukan dengan orang lain. Dengan salib kita disadarkan bahwa untuk menuju kepada kemuliaan itu harus melalui jalan salib itu. Dengan demikian, salib merupakan sebuah pengajaran untuk merendahkan diri dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, karena salib menuntut pengorbanan dan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk selalu setia memikul salib kita masing-masing. Maka mari kita berlangkah maju bersama, setia di jalan salib kita masing-masing, setia memikul salib kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.